18, 19, 20. Ada masalah. Kamu layak sentuh tuan muda kami. Kalau bukan karena ulang tahunmu, cocok dengan tuan muda. Bagaimana mungkin Nyonya Tua mau terima orang miskin seperti kamu? Bahkan membiarkan kamu hamil anak ini. Diam saja. Lahirkan anak ini dengan selamat. Masalah keluarga ibumu, aku yang selesaikan. Tapi kalau kamu punya niat lain... Cepat panggil orang. Dia mau melahirkan. Segera ke rumah sakit. Tolong aku. Perutku sakit banget. Sakit. Dorong. Tidak tahan lagi. Dia sudah nggak kuat. Harus operasi sesar. Jangan harap. Keturunan keluarga Lin harus lahir lengkap. Kalau yang di dalam terus bertahan, ibu dan anak nggak akan selamat. Pilih anak, buang ibu. Mei sayang, akhirnya kamu pulang juga. Tante, apa Ivan akan segera sadar? Bayi, selamat lahir. Ivan buka mata. Benarkah? Hebat. Ivan terbaring 2 tahun. Kamu kehilangan 2 tahun muda. Tunggu wanita itu melahirkan. Begitu Ivan bangun, kamu akan jadi istri resmi keluarga Lin. Dorong, kepala bayinya sudah terlihat. Selamat, anaknya laki-laki. Baik. Bagus. Aduh, masih ada 1 di dalam perut. Gertakan gigi. Tahan dan dorong terus. Fanar, akhirnya kamu membuka mata. Ibu, di mana? Kamu tanya Xiaomei, ada di mana? 2 tahun ini, hanya dia yang setia merawatmu. Nggak pergi-pergi. Dia juga kasih kita anak gemuk. Lihat nih. Xiaomei sudah berkorban banyak buat kamu. Kamu harus kasih penjelasan buat dia. Tidak! Kamu! Miss Wang memang bukan ibu kandung anak kecil itu. Masih perlu kita pertahankan dia? Jangan sentuh dia. Masalah 7 tahun lalu harus diselidiki dari dia. Mengerti? Ayo ke gedung terminal. Jemput Qiu. Ja. Seru banget mainnya. Kamu kangen ayah enggak? Hanya sepatu mama lepas. Diam yang manis. Jangan gerak. Mama langsung benerin. Suara ini. Ayah, kok ayah bengong? Tidak ada masalah besar. Cerita ke ayah. Gimana badanmu belakangan ini? Lumayan. Gimana maksudnya? Lumayan. Tuan muda di luar negeri belajar basket, pelatih bilang dia punya bakat. Suka olahraga ini? Pelatih bilang, olahraga ini juga bagus buat pemulihan fisikku. Light show, segera carikan lapangan basket top
dan pelatih terbaik di kota. Siap, Pak Lin? Makasih, Ayah. Dokter Chai, perjalanan kali ini pasti capek. Anak yang baru dirawat kondisinya cukup sulit, semuanya bergantung pada Anda. Berusaha sebaik mungkin. Jaga rahasia saya di rumah sakit Chen Yuan. Saya mau jadi dokter biasa. Tenang, tenang. Ini rahasia kita bertiga. Tapi Dewa lagi menyamar. Aku paham sekarang. Bocah, nakal. Tentu dong, kalau aku nggak cerdik, siapa yang jagain Mami? Aku udah daftarin kamu ke kelas basket yang kamu mau. Mami antar kamu sekarang. Sayang, latihan yang rajin ya. Nanti Mami jemput pas pulang kerja. Sip. Sip. Kalau badan gak enak, langsung telepon papa ya. Tenang, Bea. Aku nggak apa-apa kok. Tolong, bimbing ya. Jangan tahan-tahan. Aku juga nggak bakal ngalah. Lihat deh dua bocah ini. Mainnya beneran pro. Kamu dukung yang mana? Aku pilih yang kanan, dia mainnya penuh semangat. Sebaliknya, aku rasa yang kiri lebih tenang. Langkahnya mantap, serang dan bertahannya stabil. Pertandingan dimulai. Mereka kompak banget. Kayak udah tahu gaya main masing-masing. Mainnya keren banget. Pantas saja mereka bibit unggul di kelasnya. Bisa imbang sama aku selama ini. Kamu hebat juga. Jangan buru-buru. Pertunjukan baru mulai. Sevi, skor, imbang. Aku udah nggak kuat lagi. Nggak nyangka lawanku ternyata sekeren ini. Bisa imbang sama aku? Kamu emang jago. Lihat, dua anak ini. Aku nggak salah lihat kan? Mereka benar-benar mirip banget. Barusan kalau bukan karena aku, sentuhan bola terakhir agak kurang. Pasti aku yang menang. Bukan soal sentuhan, tadi kamu buru-buru. Banyak celah. Belum terima? Ayo kita tanding lagi. Kali ini, pasti aku menang. Aku siap kapan saja. Kenapa muka kita sama? Sebenarnya kamu yang harus tanya ini. Umur kamu berapa? 7 tahun. Ulang tahun kamu tanggal 20 Agustus kan? Kok kamu tahu? Soalnya ulang tahun aku juga hari itu. Umur sama, tanggal lahir sama, muka juga sama. Ini kebetulan banget. Kecuali kita kembar. Tapi di buku tulisnya, anak kembar harus lahir dari orang tua yang sama. Di rumah aku ada perempuan yang ngaku ibu, tapi dia nggak baik ke aku. Ibu kandung nggak gitu. Pasti dia bukan ibu kandungmu. Tapi tidak, kita pergi tes DNA aja. Di drama tuh, begitu tes langsung ketahuan semuanya. Nggak bisa, badan aku lemah. Ayah aku sama perempuan itu mantau aku terus. Tenang, aku punya cara. Kamu ke rumahku. Ibuku dokter, dan dia tuh hebat banget. Kayak dewa medis. Semua penyakit di tangan dia pasti bisa sembuh. Beneran? Serius? Ibu kamu bakal nggak suka aku nggak? Enggak lah, kita mirip banget. Ibu aku pasti nggak akan tahu bedanya. Mulai sekarang, ibuku bakal bagi setengah buat kamu. Deal ya? Kita janji. Bertahan ya. Latihan bola hari ini kan? Nggak capek kan? Ibu bawa es krim favorit kamu. Yang rasa vanila dengan topping coklat yang kamu selalu ngiler. Itu loh. Nih, ambil ya. Makasih banyak, Bu. Aku nggak capek kok. Malah senang bisa latihan dengan temen-temen di lapangan yang luas. Duduk yang benar ya. Jangan geling-jeling atau berdiri di dalam kendaraan. Kita pulang ke rumah dengan nyaman dan aman ya. Ayo pulang. Inilah masakan Mama Hau-Hau nggak bohong. Ini baru ibu kandungku. Wanita jahat di rumah itu jelas bukan. Capek nggak hari ini? Ya, lumayan. Papa, kenapa atap mobil ini bisa menyala kayak bintang di langit malam? Itu atap bintang. Kalau suka, Papa jemput kamu tiap hari pakai mobil ini. Iya, suka banget nih. Ini mobil yang Mama pilih sendiri, khusus buat Papa lo. Dan Mama yakin banget, kita berdua pasti suka banget sama mobil ini. Sayang,
sini peluk Mama. Jangan dekat aku. Cao Cao, kenapa hari ini? Dulu paling lengket Mama. Mana yang gak nyaman? Lihat, Mama. Papa, waktu itu dia cubit aku. Sakit banget. Lengan sama paha jadi biru semua. Kamu mukul Cao Cao. Mama mana tega cubit kamu. Si kecil suka ngarang aja. Masih bohong? Cao Cao, udah cerita ke aku semua. Jahat nih. Papa, aku yang gak nurut ya? Turun. Yifan. Jangan paksa aku cerita lagi. Astaga, kayak istana banget. Perutku kempes. Pengen makan sesuatu. Bisa dapat satu es krim, cuma satu aja. Bilang ke dapur. Siapkan makanan yang biasanya disukai oleh tuan muda. Ayo, memang perhatian. Ibu gak pernah izinkan aku makan ini saat perut kosong. Cao Cao dulu nggak pernah makan es krim. Ayah, coba satu gigitan dong. Ayah nggak ngidam. Kamu makan aja. Hari ini si kecil lagi aneh. Sempit banget. Nanti aku harus ganti rumah yang lebih besar buat ibu. Jadi punya ibu kandung rasanya gini ya. Perutmu kempes kan? Ibu masak ayam bakar kastanya kesukaanmu. Aduh, penyakit lama kambuh lagi. Kok hari ini diam-diam aja? How, kamu kenapa? Kok kepala panas banget? Aneh, kenapa tiba-tiba ada tai lalat? Ibu, aku kedinginan. Kenapa gejalanya mirip banget kayak kena panas? Mungkin aku salah ingat. Si kecil cepat tumbuh, mungkin baru muncul. Tanpa ibu di sisi, tutup mata juga percuma. Kenapa ayah taruh fotonya terbalik? Ibu selalu mencintai. Takkan pernah lupa seumur hidup. Cao Cao, coba tebak aku nemu apa? Nemu apa? Di ruang kerja ayah aku nemu gambar ibu yang ayah lukis. Di atasnya ada tulisan soal cinta dan tak terlupakan. Menurutmu ayah sama ibu kita itu suami istri nggak sih? Cao Cao, tengah malam gini nggak tidur. Kamu lagi ngobrol sama siapa? Nggak ngomong sama siapa-siapa, mau tidur. Cepat istirahat. Besok jam 10 pagi ke rumah sakit. Cek kesehatan rutin. Nggak boleh malas-malasan. Gawat. Ganti Cao Cao cek kesehatan? Pasti ketahuan. Enggak, harus tukeran lagi sebelum tes dimulai. Ibu Hao mau masuk ruang periksa. Kamu makan pelan-pelan aja. Kalau badanmu gak enak lagi, jangan lupa telepon ibu ya. Siap. Kacau, masalah besar nih. Jangan panik, kenapa? Bapak mau ajak aku ke rumah sakit buat cek medis. Cepat datang dan tukar aku balik kalau ketahuan kita habis. Aduh Pak, perutku tiba-tiba sakit banget. Harus ke toilet. Barusan di rumah kan baik-baik saja. Nggak tahu, mungkin tadi mabuk mobil. Oke, aku antar ke toilet. Cao Cao, cepat ke sini. Aku di toilet rumah sakit. Sudah sampai di rumah sakit. Kamu di lantai berapa? Di lantai 3, pojok lantai 3. Aku segera keluar. Selesai? Belum? Kenapa si bocah ini? Hari ini aneh banget. Sebentar lagi selesai. Kawan, Cao Cao lagi jalan ke sini. Nanti ketemu sama Bapak. Cao Cao, cepat ambil gantian. Palin sudah cek, tabib sakti itu memang ada di rumah sakit ini. Apa? Cepat, antar aku ke sana. Tabib muda. Bila pura-pura. Dekat Anda. Bahaya buat tuan muda. Asli atau palsu, ketemu langsung ketahuan. Tuan muda, saya jagain untuk Anda. Serigala muda pemberani, tak takut bahaya. Cao Cao, gimana caramu ke sini? Nggak sempat ribut. Cepat tukar pakaian dulu. Tunggu, aku punya ide. Paman Chun sudah selesai. Ayo kita cari ayah. Siap, tuan muda. Kayaknya
Pernah lihat wajah ini di suatu tempat. Dia Chai, kita pernah ketemu sebelumnya nggak? Keluarga Chai sudah jatuh, sudah bertahun-tahun. Harusnya nggak ada yang bisa mengenali aku lagi kan? Pak, salah orang. Kalau siap, Lepas jaketnya, lalu berbaring di meja pemeriksaan. Harus bongkar dokter juga ya. Anak aku, saya panggil dokter pria. Tolong kerjasamanya. Sebentar saja udah selesai. luka bekas Anda ini... Dokter hebat. Ini andalan Anda. Masih pakai trik murahan begini buat dekat-dekat ya. Ada masalah apa sih? Kamu... Kesal banget. Dasar pria bau. Dia kira aku tertarik sama dia. Ada masalah. Cepat ke sini. Maaf ayah, demi nyatuin ayah sama ibu, aku harus pura-pura begini. Chow, bagaimana yang sakit bilang ke ayah. Lihat, wajah bau pucat banget, benar-benar kasihan. Meskipun pakaian bau keren, sekali sakit tetap repot. Jangan-jangan ini epilepsi. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Mama, sahabatku sakit, tolong bantu. Sahabat sejati. Si epilepsi ternyata punya anak. Mungkin aku bisa cek temanmu itu. Itu Mama. Mama benar-benar datang. Kok kamu? Suruh dia pergi. Dokter Chai, harap mengerti. Paling tidak ingin anaknya diganggu orang luar. Apa sih dokter perempuan ini? Kedengarannya agak aneh. Semua bisa masuk rumah sakit. Aduh, kenapa tiba-tiba sakit banget? Kayaknya benar-benar kambuh. Mama, tolong. Paul nggak sanggup lagi. Aku sudah bilang gak butuh kamu. Jangan sentuh dia. Segera panggil dokter dan minta Profesor Kedeji balik dari luar negeri. Profesor, Butuh 12 jam. anak muda, bagaimana dengan ahli lain di rumah sakit? Mana semua orang? Aduh, makin parah saja hadiahnya. Minggir! Semuanya minggir! Goyang dia, malah bikin parah. Lama-lama gak bisa diselamatkan. Meski dewa, lepaskan. Biarkan aku yang menolong. Sekarang juga. Anak saya kambuh lagi. Anakku kambuh. Ini urusan pribadi Bao. Tolong jaga martabat kami. Kok tiba-tiba dingin banget? Ini teknik aku puntur suhu rendah yang sudah lama hilang. Tuan Lin, sepertinya dia benar-benar tabib dewa. Dulu aku salah menilai. Kumohon jadilah dokter pribadi anakku. Keluarga Lin, keluarga terkaya di kota A itu. Dokter ini bisa langsung naik kelas. Begitu dekat dengan Tuan Lin. Ayahnya bermasalah, tapi Bao nggak pernah salah. Oke, saya terima. Kita mundur. Kemarin cuma sementara ditekan. Kalau mau sembuh permanen, harus aku punktur selama 26 hari. 1 bulan. Waktunya. Selama itu, apapun syaratmu akan kupenuhi. Cuma 1 syarat. Apa itu? Lakukan tugasmu dengan baik. Jangan coba-coba macam-macam. Tenang, cowok narsis kayak Tuan Lin, lihat pun saya malas. Kamu harus tepati janji. Bujao, antar dia ke bawah. Baik.
Lelaki ini biasanya cemberut, tapi ternyata senyumannya keren juga. Tuan muda, siang-siang begini kok pasang muka begini? Tidak masalah, tapi aku bukan ibumu. Aku dokter yang tusuk jarum buatmu. Dokter ibu, kamu bisa main sama aku sebentar nggak? Boleh. Kamu mau main apa? Sudah lama nggak lihat tuan muda senang begini. Gimana hasil penyelidikan yang kamu lakukan? Dia belum menikah, punya anak, tapi info tentang anak itu belum dapat. Masih bawa anak laki-laki juga. Lanjut cari info buat aku. Dokter ibu, ayo kita main petak umpet. Cepat sembunyi. Aku bakal cari kamu. 51, 52, 53, 54. Hiam pihak. Anak kecil ini lengket banget sama wanita itu. Ivan paling berharga anak kecil ini. Delapan belas, 19, 20. Ada masalah. Tuan muda jatuh dari tangga. Tuan, itu dia. Aku lihat sendiri. Dia yang dorong tuan muda jatuh. Jauhi dia. Bernapas, nadi, detak jantung. Lin Yifan, dengarkan aku. Aku tidak mendorong anakmu. Pengasuh melihatnya sendiri, itu kamu yang melakukannya. Masih mau menyangkal? Kamu berani menyakiti anakku. Kamu masih berani melawan. Usah ngomong. Langsung hukum aku. Rumah ini ada kamera pengawas. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Sudah dipecat. Keluar. Tidak boleh bully ibuku. Kamu ini cao-cao ngomong apa sih? Aku adalah ibu kandungmu. Ayah, ibu nggak dorong aku. Itu Bujo yang lakukan. Bukan aku loh, Tuan. Aku kan lihat Tuan muda tumbuh besar. Pasti wanita itu yang hasut cao-cao. Ngarang saja. Pak Lin, sudah dipindahkan. Di layar, Dr. Chai sama sekali nggak di sampingnya. Tekan ke bawah. Bu, tolong, selamatkan aku. Kamu suruh jebak Dr. Chai. Janji lunasi utang judi anakku. Ivan, dia fitnah aku. Cio, Aku panik. Masa ngomong, kalau bukan dia, orang luar campur. Kamu harus bersyukur aku masih ada gunanya buatmu. Aku istri resmi keluarga Lin. Hari ini kamu pulang penuh lumpur. Ayah kamu bully ibu kamu lagi ya? Maaf, itu kerjaan ular beracun di rumah. Masih saja wanita itu. Tahu-tahu, kita harus buru-buru bawa ayah dan ibu kumpul bareng. Lalu suruh ayah usir si ular beracun itu. Gimana caranya? Jelas, bikin aja sampai mereka nggak bisa dipisahkan. Cai Hao, bocah kurang ajar itu bohongin aku. Mana pasiennya?
Ibu, aku ini anakmu. Demi kebahagiaan hidupmu, benar-benar sampai hati remuk. Jadi, jangan salahkan aku. Ada orang nggak? Saya Dokter Chaija dari rumah sakit Shanya. Beres, masalah apa lagi sih ini? Gimana kamu bisa masuk diam-diam? Gawat, pasti salah masuk kamar. Kamu kenapa sih? Tiba-tiba gila. Paulus, Kamu ngomong apa sih? Mau apa? bawa anak tak jelas. Asal usul sendiri. Lalu berusaha banget dekatin anak saya. Sekarang diam-diam masuk kamar saya tengah malam. Dr. Chai, trik main tarik ulur yang teramat klise dan kuno kayak gini? Nggak terasa terlalu jadul banget ya? Kamu pasti udah pernah cari tahu. Lepaskan. Kalau Pak Lin sudah paham, kalau aku terus tahan juga, pasti nggak tahu diri ya. Akhirnya berhenti, pura-pura. Nggak nyangka kamu segila dan sejahat ini. Kata asisten rumah tanggamu, dulu kamu pernah kecelakaan mobil. Koma 2 tahun. Nggak nyangka penyakit lamanya separah ini. Kamu lagi nyelidikin aku. Kamu bisa cari tahu soal aku. Aku nggak boleh tahu tentangmu? Penyakit tidak aku ini jangan sampai bocor. Kalau enggak, Profesional dong. Santai aja. Soal etika dokter, aku masih bisa jaga. tentu... Tolong! Pupilnya membesar, detak jantungnya berhenti. Tolong telepon ambulans. Ibu hamil ini jantungnya mendadak berhenti. Aduh, keluar darah. Dia pasti keguguran. Sekarang yang terpenting, selamatkan ibu dulu. Cepat bantu! Segera tangani lukanya! Aku dapat berita besar. Ada orang tanpa izin. Dokter nekat selamatkan orang buat sensasi. Segera edit artikelnya dan masukin ke trending. Besarin kasus ini. Aku pasti akan cari dokter terbaik di seluruh negeri. Berapapun biayanya. Demi sembuhkan tangannya. Pak Lin, semua pelaku kekerasan tadi malam sudah berhasil ditangkap. Aku khilaf dan telah berbuat salah. Aku bersedia menerima semua hukuman. Kumohon, maafkan aku. Serahkan ke pihak hukum untuk diproses dengan tegas dan tanggung jawabnya akan dituntut sesuai aturan. Wanita yang mengalami insiden sambil menunggu persalinan tadi malam, sekarang sudah aman. Dia sudah benar-benar keluar dari bahaya. Kamu yang berjuang keras menyelamatkannya. Tanganku benar-benar sudah lumpuh. Percayalah padaku. Tenang saja. Ikuti pengobatan dan istirahat. Tanganmu pasti bisa pulih sepenuhnya. Nanti setelah aku benar-benar sembuhkan penyakit anakmu, kita tidak akan terikat lagi. Masing-masing jalani hidup sendiri. Jangan ganggu aku lagi ke depannya. Kenapa aku bisa terbaring di sini? Dengan kemampuan dan koneksi Pak Lin, mustahil tidak terungkap. Jangan lupa, di rumahmu ada seorang yang statusnya istimewa dan selalu ada di sampingmu. Apa Wang Mei bilang sembarangan sesuatu di depan kamu? Aku sama sekali tak pernah menikah dengannya. Dia bukan siapa-siapaku. Sentuh tangannya saja aku belum pernah. Kamu tak perlu jelaskan urusan pribadimu ke aku. Silakan kamu pergi dulu. Aku butuh istirahat.
Sepertinya aku terlalu memaafkanmu. Makanya kamu sering membantah aku. Kamu orang pertama yang berani melawan aku seperti ini. Dr. Chai, mungkin Anda belum tahu Bapak Lin memperhatikan luka Anda. Selama perawatan dan pemulihanmu, beliau selalu langsung memantau prosesnya. Benarkah? Kali ini isu di internet makin ramai. Pak Lin sudah menekan isu. Reputasi rumah sakit terkena dampak berat. Kita harus segera siapkan rencana perbaikan untuk mengendalikan situasi. Masalah di internet akan saya urus langsung dan selesaikan. Setelah itu, saya mengundurkan diri dari rumah sakit dan tidak bekerja lagi. Itu cara terbaik. Kamu fokus saja pemulihan. Urusan lain nggak perlu dipikirkan. Segera ke rumah lama. Coco, kambuh lagi. Kondisinya gawat. Pak Lin, proyek Kyun Chidohui ada kabar baru. Resmi buka tender. Persaingan industri ketat. Saat ini, pesaing yang sepadan cuma grup Shangjing. Perusahaan itu dulunya GC Group, perusahaan lama, 8 tahun lalu, ganti nama dan restrukturisasi. Pimpinan Ji Shuyan fokus di pasar luar negeri, baru saja pulang ke China. Mulai merambah industri dalam negeri. Ji Shuyan, nama itu kayaknya pernah aku dengar. Malam ini ada gala amal paling top sekota. Bos bisnis yang baru pulang ini bakal hadir langsung. Anakmu udah benar-benar stabil, gak bakal kambuh lagi. Saya pamit dulu. Tunggu dulu. Ada rencana lain dari Bos Lin? Nanti malam siap-siap. Ikut aku ke gala amal. Aku cuma dipekerjakan sebagai dokter pribadi keluarga ini. Tidak wajib menemani kamu di acara. Sebelumnya ada masalah di rumah sakit. Aku habisin koneksi dan uang buat membereskan itu. Kamu tampil di depan umum sama aku. Biar semua orang tahu. Jadi bisa menghilangkan semua gosip. Anggap aja balas jasa ke aku. Oke, aku temani kamu ke gala. Kame, kau ini keren banget. Di gala malam ini, kamu pasti jadi pusat perhatian. Malam ini nggak lihat Bos Lin datang bareng kamu. Apakah kamu tidak bisa pergi karena ada pekerjaan penting di kantor? Tender proyek olahraga dan budaya Yunki Duhui tahap krusial. Dia harus mengawasi sendiri. Dia benar-benar tidak bisa meluangkan waktu ke sini. Itu Lin Yifan dari keluarga Lin. Wanita asing di sampingnya. Sebenarnya siapa? Wanita itu benar-benar gak pernah pergi. Terus-terusan nempel sama dia. Diam saja, jangan lepasin. Pak Lin tetap pesona seperti biasa. Wanita di sampingnya kelihatan sangat berkelas. Tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Dia cuma penuh kontroversi. Orang seperti itu nggak pantas muncul di acara besar. Dia memang punya niat yang gak baik, penuh masalah dan kontroversi. Event acara gala ini, kenapa tidak bilang dulu? Membawa orang biasa dan reputasi buruk bikin malu. Cuma bikin citra keluarga Lin turun. Siapa yang aku bawa dan apa yang aku lakukan itu bukan urusanmu. Aku gak bermaksud macam-macam. Jangan salah paham. Kalian lanjut bicara. Aku duluan ke sebelah ya. Jangan main trik palsu di depan aku. Jeje, jangan terus menghindar. Mau nggak pergi bareng aku dari sini? Kita sudah benar-benar selesai. Selesai. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Adik, sadar posisi kamu. Jangan terus berharap dan mengejar anak saya. Kalau tidak, saya pasti buat kamu nggak bisa tinggal di kota ini. Jeje, akhirnya aku menemukanmu. Salah. Orang. Aku nggak mungkin salah. Orang yang selalu aku pikirkan siang dan malam, pasti kamu.
Sampai sekarang kamu masih mempermasalahkan hal dulu. Keluarga aku dulu persulitmu. Semua salahku. Aku cari kamu bertahun-tahun. Sekarang aku lindungi kamu. Nggak ada yang ganggu kamu lagi. Yang lewat sudah berlalu. Jaga jarak. Jangan ganggu aku lagi. Aku nggak peduli apapun dulu. Bahkan kalau kamu bawa anak, nggak masalah. Aku akan anggap anak itu seperti anak sendiri. Cuma ingin kamu terima aku lagi. Kamu ternyata diam-diam cari tahu seluruh riwayat hidupku. Anak di rumah kamu penyakit lama, segera pulang ke villa keluarga Lin. Penyakitnya baru saja stabil, kenapa tiba-tiba kambuh lagi? Jangan banyak ngomong, segera datang ke sini. Aku ada urusan penting. Hal lain nanti saja. Anak ini, wajah dan tubuhnya mirip sekali sama Hao Hao. Akhirnya aku paham kenapa kamu selalu sengaja menjaga jarak dariku. Ternyata orang yang pernah bertunangan denganmu dulu kembali mencarimu. Sebenarnya, gimana kamu bisa tahu semua masa laluku? Sampai sekarang pun kamu masih gak mau mengaku. Kamu paling jago menatap nutupi dan membohongi orang. Masa lalu pribadi aku nggak wajib dijelaskan ke siapapun. Berani-beraninya terang-terangan masuk ke keluarga Lin dan menggoda orang lain. Sekarang juga aku akan bilang ke Nyonya Lin, kamu harus benar-benar diusir dari sini. Mama, kamu masih punya muka panggil aku Mama? Mendingan kamu buang jauh-jauh pikiran ngawur itu. Nikahi Wang Mei, kalian tumbuh bareng, cocok. Pernikahan ini harus... Tentukan, aku gak nikahi Wang Mei. Selain Wang Mei, kamu mau nikahin siapa? Apa cara yang asal-usulnya nggak jelas ini? Mulai hari ini, Caijia adalah tunangan yang aku pilih. Lin Yifan. Kamu benar-benar keterlaluan. Terlalu egois. Aku nggak pernah setuju soal ini. Gimana kamu bisa sembarangan memutuskan statusku? Dulu kamu bisa setuju tunangan sama keluarga Ji. Sekarang bikin status sama aku. Apa bedanya? Cuma sekadar status doang. Bisa juga bantu kamu menghindari orang yang selalu mengganggu. Kamu membawa anak sendiri. Latar belakangnya nggak jelas. Statusmu seperti ini. Kamu sama sekali nggak layak masuk keluarga Lin atau jadi ibu rumah Lin. Saya sengaja membuat laporan hasil pemeriksaan ini, dan ternyata membuktikan saya dan Chow Chow memang kakak adik kandung dari ibu yang sama. Chow Chow, kamu sudah lihat hasil tes DNA itu belum? Isi laporannya sudah saya baca semua. Jadi, kita memang saudara kandung. Tapi aku lihat ayah dan ibu sehari-hari kayak orang asing aja. Pasti ada rahasia di dalamnya. Cari tahu kejadian dulu. Selesaikan salah paham antar orang tua. Kita langsung kirim hasil tes ke ayah. Sekalian usir orang-orang yang punya niat nggak baik. Biar ayah dan ibu bisa hidup bersama dengan tenang. Ternyata dulu yang menggantikan perjanjian pernikahan untuk Lin Yifan adalah Caijia. Hal ini ternyata disembunyikan lama banget. Segera bertindak, cari kesempatan untuk membawa Lin Zichao diam-diam. Perawatan kali ini sudah selesai semua. Mulai sekarang, kamu nggak perlu lagi menjalani akupuntur yang menyakitkan. Jadi, kakak nggak bakal datang lagi untuk menemani aku ya? Hari ini cuacanya bagus banget. Gimana kalau kamu ajak anak keluar jalan-jalan? Tiket Ocean Park sudah aku siapkan. Jangan ditolak ya, kesehatan anak baru saja stabil. Lebih baik istirahat di rumah dulu. Kegiatan di luar sebaiknya ditunda dulu. Aku tahu dulu memang banyak hal. Jadi, kamu salah paham sama aku. Aku cuma pengen anak bebas beban, bahagia, keluar main sehari. Boleh? Mumpung semua orang belum tahu yang sebenarnya, aku mau lebih banyak waktu bareng mama. Kalau begitu, ayo kita keluar sebentar. Jangan lupa pulang tepat waktu buat istirahat. Kita berangkat sekarang. Yifan ada masalah.
Chow Chow tiba-tiba menghilang dari kamar. Aku cari mana-mana, nggak ketemu. Anaknya baik dan penurut. Kok bisa tiba-tiba hilang begitu aja? Tolong jelaskan. Kenapa anakku bisa tiba-tiba nggak ada kabar? Itu Dokter Chai yang bawa anak pergi tanpa izin. Katanya sudah dapat izin dari kamu. Belum lama keluar, anaknya tiba-tiba hilang. Sayang, kenapa terus pakai masker nutupin wajah? Belum diskusi sama kakak. Ngomong ke mama soal jati diri nggak ya? Papa pesan keluar nutup wajah, hindari bahaya. Sekarang ayah nggak ada. Lepas maskernya ya. Aku tidak perlu menutupi. Kalian tiba-tiba datang. Sebenarnya mau apa? Targetnya adalah anak muda keluarga Lin. Cepat bawa pergi. Ayo cepat. Ibu, tolong aku. Aku takut banget. Ini Chaija, kan? Anakmu sekarang ada di tangan kami. Anak itu bukan biasa. Dia anak dilindungi keluarga Lin. Mau apa? Jangan takut, kami nggak mau uang. Kami cuma mau main satu taruhan sama kamu. Semua masalah biar ke aku aja. Jangan sampai anak-anak terluka sedikit pun. Berani lapor polisi atau cari orang selamatkan anak? Kamu siap lihat mayatnya? Kamu punya 3 menit. Pilih salah satu dari 2. Gedung tua pinggiran kota, pabrik terbengkalai. Kalau nggak lihat orang datang lagi, kamu nggak bakal lihat anak itu lagi. Tadi ada yang telepon. Anaknya diambil. Anaknya di mana? Kalau dia kenapa-kenapa, aku nggak ampuni kamu. Mereka kasih 2 lokasi. Aku ke pabrik terbengkalai cek. Kamu ke gedung tua cari orang, selamatin anak dulu. Segera ke gedung kosong. Lakukan sesuai rencanaku. Kamu memang cantik, tapi malah menghalangi orang lain. Lin Yifan, cepat ke sini. Shuya, masih ada anak terjebak di sini. Jangan panik. Aku nggak lihat anak di sini. Jadi, anaknya pasti sembunyi di gedung kosong itu. Sekarang kita cuma bisa tunggu dia ke sana untuk menyelamatkan. Kamu tadi maksudnya apa sih? Anakku. Papa, tolong cepat selamatkan aku. Ada satu teman kecil lagi juga dibawa pergi oleh orang jahat. Anak ini ternyata punya hubungan darah dengannya. Dia ada di lantai atas. Cepat naik dan selamatkan dia. Tuan Lin, apakah Anda dan si kecil terluka? Bawa dulu anak ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan istirahat. Masih ada 1 anak di atas yang perlu diselamatkan. Di sini berbahaya. Biar aku naik. Aku akan naik sendiri. Kamu segera bawa anak pergi dari sini. Mengerti. Anakku, bangunlah. Benar-benar mirip sekali. Orang yang pergi waktu itu ternyata selalu ada di sisiku. Dokter, bagaimana kondisi anak yang sedang saya gendong? Anak ini mengalami ketakutan yang berlebihan. Tubuhnya lemah dan pingsan.
Segera bawa ke ruang periksa untuk observasi. Tolong. Ja. Di sini sangat kacau. Kenapa kamu juga di sini? Jaja baru dibawa ke ICU. Asap melukai organ dalam, sedang dirawat. Sisanya biar aku yang urus. Kamu pergi dulu dari sini. Kamu harus segera pergi. Luka Jaja belum stabil. Harus ada yang menjaga dia sekarang. Sudah cukup. Aku yang jaga di sini. Kamu gak perlu tetap di sini lagi. Orang yang sedang menderita di dalam. Dia orang yang selalu aku pikirkan selama bertahun-tahun. Karena dialah orang yang akan aku temani seumur hidup. Anak-anak juga darah dagingku sendiri. Orang luar tak boleh campur di sini. Hanya aku yang paling cocok untuk tetap di sini. Akhirnya kamu sadar juga. Anak-anak gak apa-apa kan? Semuanya sudah berhasil diselamatkan. Tenang aja. Kedua anakmu selamat dan gak apa-apa. Kok cuma 2 anak? Keluargamu takut, kamu khawatir. 2 bocah itu sekarang sedang istirahat dengan tenang. Si kembar di keluargamu memang benar-benar mirip. Nggak ada beda sama sekali. Jie, semua hal sekarang aku sudah tahu. Semua yang lalu salahku. Dulu nggak bisa jaga kamu baik-baik. Aku memang kurang sama kamu. Kamu dari awal sudah tahu kebenarannya kan? Setiap kali Chow nutupi wajahnya, itu perintah dari kamu kan? Kamu takut selalu salah anaknya ketahuan ya? Nggak perlu pura-pura baik lagi. Keluarga Lin selalu dingin. Kamu sembunyikan semua dan pura-pura ramah. Kamu lihatku dan anak kandungku dekat, tapi tak bisa mengakuinya. Kamu pasti puas kan? Kamu tenang dulu. Jangan emosi. Hati-hati. Nanti malah sakit. Sekarang juga, kembalikan kedua anak itu padaku. Mereka semua anak yang paling aku sayangi. Apa alasanmu yakin kedua anak itu ada hubungannya denganmu? Kedua anak itu, mereka lahir dari kandunganku. Aku melahirkan susah payah. Kenapa aku nggak boleh bawa anakku? Aku nggak setuju. Kedua anak itu seharusnya tumbuh di keluarga Lin. Hao, yang masih kecil, sebenarnya bukan anakmu. Apa maksud kata-katamu barusan? Hao itu anak kandungku, dan Jia. Semua yang kamu bilang, aku nggak percaya. Suratnya jelas, semuanya benar, tidak ada kebohongan. Bagus, benar-benar hebat. Kedua anak itu adalah darah keluarga Lin. Kamu nggak punya hak untuk membawa salah satu dari mereka. Xian, apa sebenarnya yang terjadi? Tes DNA itu aku palsukan diam-diam. Aku tahu kamu paling takut Lin Yifan memaksa membawa Hao pergi darimu. Jadi aku memalsukan tes DNA itu. Aku mengerti perasaanmu ini. Maukah kamu menjalani sisa hidup bersamaku? Aku akan menganggap Hao seperti anak kandung sendiri. Seumur hidupku akan kuusahakan melindungi kalian berdua. Maaf, sekarang aku belum ingin bicara soal cinta. Satu-satunya keinginanku sekarang cuma ingin menemukan kedua anakku. Kamu datang ke sini hari ini, sebenarnya apa tujuannya? Jawabannya ada di depan mata.
Kedua anak itu butuh ibu kandung di sisi mereka. Itu alasan utama aku datang ke sini hari ini. Sudah jelas ku bilang, jangan lagi punya harapan kosong. Ibu akhirnya pulang. Ayo duduk dan istirahat. Ibu duduk dulu. Aku ambil camilan kecil. Biar aku ambilkan segelas air hangat untuk ibu. Kamu selalu mengaku sebagai ibu anak-anak. Harusnya kamu tahu batas diri. Jangan sembarangan bertingkah seenaknya. Mama, minum air dulu. Biar tenggorokan hangat. Merawat anak sendiri itu tanggung jawabku. Kamu nggak perlu ikut campur. Kalau dia dulu nggak pergi, kita seharusnya hidup damai dan bahagia terus. Cuma dengan tetap di sini, aku bisa mencari kesempatan untuk bawa dua anak pergi selamanya. Kita harus tetap di sini dan tunggu waktu yang pas, baru bisa kabur sama anak-anak dengan lancar. Aku punya permintaan, mungkin agak kurang sopan. Semoga kamu bisa bantu aku. Kamu langsung aja, kalau aku bisa, pasti aku akan bantu semaksimal mungkin. Aku mau bawa anak-anak luar negeri. Nggak boleh mereka lama-lama tinggal di keluarga Lin. Di kota ini, pengaruh dia ada di mana-mana. Dimanapun kita sembunyi, pasti akhirnya bakal ketahuan. Apapun keputusanmu, aku akan dukung kamu sepenuhnya, dan tetap menemanimu. Nanti kalau kita sudah hidup tenang di luar negeri, aku pasti balas kebaikanmu ini. Sayang, suka nggak tinggal di sini? Aku suka banget tempat tinggal kita sekarang. Kalau mama ajak kamu untuk pindah dan tinggal bersama di luar negeri nanti, kamu mau ikut mama pergi ke sana nggak, sayang? Kalau pergi, nanti aku nggak bisa ketemu papa dan kakak lagi. Anakku, sayang. Ini mama yang salah sama kamu. Mama jangan nangis. Mulai sekarang aku cuma mau sama mama. Mama terlalu lemah. Nggak bisa bawa kamu pergi diam-diam. Ternyata prediksi Tuan Muda benar. Ibu itu sudah berangkat bawa anaknya. Orang yang menjemput adalah Ji Shuyan. Rombongan mereka sedang menuju kota Ao. Segera siapkan mobil. Aku sendiri akan ke kota Ao untuk menghadang mereka. Kali ini berkat bantuanmu, aku nggak tahu harus bagaimana balasnya. Setelah sampai luar negeri, kabari aku kalau kalian aman. Paman, jaga kesehatan juga ya. Tidak ada yang boleh pergi. Kalian jangan macam-macam. Segera lepaskan anakku. Bawa anaknya, kembali ke villa. Baik. Mama cepat selamatkan aku. Anakku, jangan tinggalkan aku. Lepaskan aku. Kamu terlalu kasar dan keras kepala.
Kamu bersikeras ikut orang lain pergi jauh dan diam-diam membawa anakku. Semua yang terjadi hari ini adalah ulahmu sendiri. Semuanya sudah aku selidiki. Kedua anak itu adalah anak kandungku. Bukankah lebih baik jika mereka tinggal bersamaku dengan tenang? Bibi, Anda sudah capek di perjalanan. Cuma kamu yang jemput aku. Di mana Ivan? Apa dia masih bersama perempuan itu? Aku juga ingin lihat perempuan macam apa sebenarnya yang bikin anakku tergila-gila. Ibu pulangnya diabaikan. Bibi, ada hal rahasia yang mau aku ceritakan. Ngomong aja. Perempuan yang melahirkan anak keluarga Lin masih hidup. Serius? Orang itu adalah Caijia. Waktu itu dia melahirkan 2 anak sekaligus. Kok ada hal begini? Dia balik cuma manfaatkan anak masuk keluarga Lin ingin hidup mewah. Dia jahat banget. Berharap bisa masuk keluarga Lin cuma lewat anak. Itu cuma mimpi. Walau dia ibu kandung anak-anak, terus kenapa? Dulu saja Anda tidak suka, sekarang pasti tidak akan pernah diterima di keluarga Lin. Bibi, coba lihat model ini. Mana yang Anda suka? Modelnya elegan dan mewah, cocok banget buat Anda. Anda sudah pulang? Kenapa tidak bilang dulu? Biar saya bisa jemput Anda. Hati kamu sekarang gak ada keluarga. Kamu mana peduli lagi? Kemana saya pergi? Lama gak ketemu Tante? Apa kabar? Sekarang juga kamu pergi ke pihak rekanan. Mitra kerja sudah lama tunggu. Hari ini kerjasama harus dipastikan. Saya akan ke sana sekarang juga. Kebetulan kamu datang. Sebentar lagi aku dan Ivan bertunangan. Bantu aku pilih model gaun buat pesta pernikahan ya. Keputusan penting kayak gini, harusnya kamu diskusikan sama keluarga dan orang tua. Aku cuma orang luar, kurang pantas campur. Untung kamu masih sedikit tahu diri. Jangan pikir cuma karena sudah punya anak dari keluarga Lin. Kamu bisa masuk ke keluarga Lin. Tempat ini nggak buat sembarangan orang. Anyway, Lin, Anda salah paham. Saya di sini cuma buat menemani anak. Saya nggak pernah ngincar kekuasaan atau uang keluarga Lin. Kata kamu enak didengar, tapi kamu tinggal di rumah Lin. Statusmu apa? Keluarga kami nggak pelihara orang nggak kerja, apalagi niat nggak bersih. Tante, jangan marah dulu. Dia rindu anaknya. Itu hal yang wajar. Bagaimana kalau dia tetap di rumah jadi pengasuh? Tanggung jawab urus kedua anak, kebutuhan sehari-hari. Bisa juga meredam gosip orang luar. Xiaomei orangnya baik, jadi kita putuskan saja begitu. Kamu lakukan tugasmu baik-baik. Kalau masih punya pikiran lain, langsung diusir dari villa. Aku akan jaga anak Haniko dengan sepenuh hati. Minuman premium ini hanya boleh diminum oleh tuan rumah. Pembantu tidak boleh sembarangan menyentuh. Mama, saya minum apapun itu sudah wajar. Anak ingin makan sesuatu. Suruh pembantu siapkan saja. Kamu jalani tugasmu. Cukup minum air putih saja. Dia baru datang, belum tahu aturan rumah. Tante jangan marah. Nanti kamu makan di area khusus pembantu saja. Saya mengerti. Kenapa harus suruh dia kerja fisik yang berbahaya seperti itu? Sekarang bahkan pembantu di rumah pun sudah sulit aku atur. Tante jangan salah paham. Itu dia sendiri bilang bosan. Kami suruh dia kerja buat ada kegiatan. Di sini bukan giliranmu bicara. Dia tinggal di sini untuk merawat anak-anak. Bukan untuk kerja berat. Apalagi harus diperlakukan seperti ini. Kamu berani menentangku di depan umum. Demi orang luar. Dia bukan orang asing yang tak ada hubungannya. Ibu, 2 anak. Dia juga orang yang ingin aku habiskan hidup bersama. Kalau dalam keluarga ini, bahkan hormat dasar saja tak bisa diberikan padanya. Tinggal di sini tidak ada artinya lagi bagiku. Besok semua keluarga pergi tamasya keluar kota. Lakukan dengan rapi. Jangan sampai ada jejak. Serahkan ke aku. Pasti beres.
Kali ini harus buat dia dan anaknya mati di luar. Hilangkan semua masalah. Posisi nyonya utama keluarga Lin pasti jadi milikku. Sakit sekali. Ayo sini, biar aku cek bagian mana yang terluka. Jangan takut. Nanti kalau sudah tidak sakit, kita cari ayah. Kalian mau ngapain? Hari ini kami datang ke sini dengan satu tujuan saja, yaitu untuk mengambil nyawa kalian berdua. Kenapa ibumu nggak ikut? Aduh, mama dan kakak hilang. Kita harus segera balik cari mereka. Kamu sebenarnya pakai apa buat mempertahankan hatinya? Cuma mengandalkan wajah ini? Hari ini aku sendiri yang akan hancurkan dia sepenuhnya. Kamu jahat. Jangan berani ganggu mama aku. Anak bandel. Aku dari dulu gak suka sama kamu. Anak, jangan gegabah. Kamu sekarang di mana? Cepat bilang! Segera tolong kami. Di sini bahaya banget. Kalian di mana? Kamu sekarang di mana? Cepat bilang! Segera tolong kami. Di sini bahaya banget. Kalian di mana? Cepat kasih tahu posisi kalian. Jangan macam-macam. Lukai dia sedikit, aku bikin kamu bayar. Lihat orang yang kamu sayang terjebak bahaya, rasanya pasti sakit kan? Dulu lihat kalian selalu bersama, saling sayang. Aku tiap hari hidup dalam penderitaan. Hari ini aku nekat, meski harus mati bareng, aku bakal bawa mereka sekeluarga ikut mati. Kerahkan seluruh tim keamanan dan peralatan pengintai udara. Cari hutan ini secara menyeluruh. Lakukan apa saja. Ibu dan anak itu harus ditemukan. Biar semua dendam dilimpahkan padaku. Jangan sentuh anaknya. Ibu dan anak ini dekat ya. Aku bunuh kamu dulu. Lalu urus anak ini. Biar kalian bersatu di alam baka. Gawat. Mereka sudah menemukan tempat ini. Sampai di sini, kita sudah nggak bisa mundur. Lepaskan orang itu sekarang! Jangan maju selangkah pun lagi. Ayah, cepat selamatkan kami. Sekarang kamu cuma bisa selamatkan satu. Sisanya akan mati. Saya pilih. Gak apa-apa, Lin Ivan. Kamu pikir kamu menang. Jangan terlalu ceria dulu. Karena permainan ini belum berakhir sepenuhnya. Dan siapa yang akan menjadi pemenang? Sesungguhnya masih belum jelas. Siapapun yang kamu pilih, aku akan buat dia mati. Buat kamu menderita. Kamu gak pernah melihatku di matamu. Bawa dia pergi. Bersihkan urusan ini. Mulai sekarang jangan pernah muncul di depanku lagi. Tuan Lin dan Nyonya Chai sudah keluar dari bahaya. Mereka baik-baik saja. Nanti pindah ke ruang VIP untuk istirahat. Ya, atur kamar terbaik. Dengar-dengar, yang di dalam itu perebut suami orang.
Berani masuk keluarga kaya, ujung-ujungnya nyawa hampir melayang. Pantas nggak jaga diri, meski diselamatkan tetap nggak ada artinya. Nama baiknya sudah hancur lama. Bangunlah. Maaf, Jia. Maaf. Ini salah aku nggak bisa jaga kamu. Bikin kamu banyak menderita. Kamu udah kena banyak cobaan. Mulai sekarang, aku bakal berusaha sekuat tenaga. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakiti kamu dan anak-anak walaupun sedikit. Jia, aku cinta kamu. Dari dulu sampai sekarang. Pergi aja. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Aku nggak bakal pergi. Apapun cara kamu usir atau salahkan aku tetap nggak bakal pergi. Seumur hidup aku nggak akan lepaskan kamu. Kalau kamu nggak pergi, aku yang pergi. Ya udah, aku pergi. Jadi di mata semua orang, kebenaran memang gak pernah penting. Aku gak peduli orang ngomong atau maki aku, anakku. Dua, gimana? Aku coba bawa mereka kembali. Apa aku justru malah menyakiti mereka? Jia, jangan gerak. Kamu yang menghancurkan semua milikku. Caija, mati aja. Lin Yifan, jangan bikin aku takut. Bangunlah, cepat bangun. Lin Yifan. Waktu pertama kali aku ketemu kamu juga diam di tempat tidur. Gak bergerak waktu itu. Aku takut dan menjauh dari kamu. Tapi aku gak pernah kepikiran kamu bakal selalu melindungi aku dan anak. Lin Yifan, aku salah. Cepat bangun dong ya. Kamu bangun. Aku nurut semua kata-katamu. Apapun yang kamu mau aku lakukan. Jangan tidur terus. Tolong bangunlah. Beneran. Kapan kamu bangun? Yang barusan kamu bilang semuanya benar. Aku bangun. Jadi kamu bakal janji apa aja ke aku. Cocok, ayah sama ibu lagi ngapain ya? Nggak kelihatan ya, mereka lagi ciuman. Oh, jadi sebentar lagi kita bakal punya adik, cowok atau cewek? Jia, jangan ninggalin aku lagi ya. Seumur hidupku, aku bakal jaga kamu dan anak kita. Aku nggak mau kamu disakiti sedikit pun. Aku nggak pergi lagi. Aku nggak akan ninggalin kamu lagi.